Alur surat masuk. Pertama, kurir datang memberi surat. Kurir memberikan surat pada resepsionis dan resepsionis menerima surat masuk. Pada awal proses surat masuk, dimulai dengan menerima surat yang sudah diantarkan oleh kurir, kemudian diterima oleh resepsionis. Yang kedua adalah pengisian buku tamu. Dalam pengisian buku tamu, kurir mengisi buku tamu sesuai dengan kolom yang ada. Untuk kolom nama, diisikan nama pengirim. Kolom tanggal, diisikan tanggal surat tersebut diterima. Kemudian, kolom keperluan. Dan yang terakhir adalah paraf tamu. Surat yang telah diterima selanjutnya diberi paraf sebagai laporan untuk kurir. Ketiga, surat dicatat oleh pencatat. Surat yang telah diterima resepsionis diberikan kepada pencatat untuk diproses. Proses pencatatan diawali dengan membuka surat dan mencatat informasi yang terdapat dalam surat ke dalam buku agenda. Pada buku agenda, pencatatan dilakukan sesuai dengan kolom yang ada. Kolom lampiran diisi dengan jumlah lampiran surat, kolom tanggal diisi dengan tanggal surat, kolom nomor diisi dengan nomor surat, dan kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan kartu kendali sebanyak 3 lembar. Dalam kartu kendali, bagian indeks diisi dengan jenis surat, bagian kode diisi kode surat sesuai indeks, kemudian lingkari huruf M sebagai tanda surat masuk. Selanjutnya, kolom perihal diisi perihal surat. Kolom isi ringkas diisi deskripsi singkat surat. Kolom dari diisi dengan si pengirim surat. Kolom pengolah diisi untuk bagian yang akan mengolah surat. Kolom tanggal diisi tanggal yang tercantum dalam surat. Dan kolom lampiran diisi sesuai jumlah surat.
Setelah surat dicatat dalam kartu kendali, surat diberi cap dengan tujuan bahwa surat sudah selesai dicatat. Dari bagian pencatat, surat yang telah selesai diproses diberikan kepada pengarah dengan tujuan pemeriksaan dan pemisahan kartu kendali, terutama yang berwarna putih karena akan disimpan oleh pengarah. Pengarah memberikan kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Pimpinan menerima surat dari sekretaris dan mulai ditindaklanjuti. Surat diproses dengan mengisi 2 lembar disposisi oleh pimpinan. Pengisian lembar disposisi diawali dengan menuliskan tanggal penerimaan surat. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor agenda. Pengisian checklist sesuai dengan sifat surat, yaitu segera, biasa, penting, dan rahasia. Lalu dilanjutkan dengan pengisian tanggal surat, nomor surat, serta kode surat selanjutnya. Untuk lembar disposisi dipilih sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pengisian kolom tanggal penerimaan surat, kolom kepada untuk pengolah surat, kolom nomor disposisi sesuai disposisi, kolom dari diisi pimpinan, serta kolom paraf dibubui paraf oleh pimpinan. Tujuan pengisian 2 lembar disposisi adalah untuk disimpan oleh pimpinan dan yang kedua untuk arsip perusahaan. Tujuan pengisian 2 lembar disposisi adalah untuk disimpan oleh pimpinan dan yang kedua untuk arsip perusahaan. Setelah surat selesai ditindaklanjuti pimpinan, surat segera diberikan kepada bagian pelaksana untuk diproses. Pada proses penyerahan surat kepada pelaksana, kartu kendali warna kuning diberikan kepada arsiparis sebagai tanda bahwa surat sedang diproses. Setelah menerima kartu kendali warna kuning dari sekretaris, arsiparis menyimpan kartu kendali tersebut sesuai kode. Proses pengolahan surat oleh pelaksana. Setelah surat diterima, surat kemudian diproses sesuai isi surat. Jika sudah selesai, lembar disposisi diambil oleh pelaksana.
Pelaksana memberikan surat kepada arsiparis untuk arsip perusahaan. Lalu, kartu kendali warna merah ditukarkan dengan kartu kendali warna kuning sebagai tanda surat selesai diproses. Alur surat keluar. Pertama, surat diketik dan dicetak oleh sekretaris untuk diberikan kepada pimpinan. Setelah surat diberikan kepada pimpinan, surat segera dicek jika ada kesalahan dalam penulisan. Apabila dirasa sudah baik, maka surat langsung ditandatangani oleh pimpinan, lalu dikembalikan kepada sekretaris untuk proses selanjutnya. Sesudah surat ditandatangani pimpinan, lalu dibawa ke bagian pencatat guna dilakukan proses pencatatan surat. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian buku agenda. Dalam pengisian buku agenda diisi berdasarkan kolom yang ada. Kolom alamat tujuan diisi dengan alamat tujuan surat, kolom tanggal diisi dengan tanggal surat, kolom nomor diisi nomor surat, dan kolom perihal diisi dengan perihal surat. Selanjutnya, proses pengisian 3 kartu kendali diawali dengan pengisian indeks jenis surat, pengisian kode sesuai indeks, pengisian nomor kartu kendali sesuai urutan surat, pengisian kolom perihal sesuai dengan perihal yang ada di dalam surat, pilih huruf K karena menandakan surat keluar. Kemudian, pada kolom isi ringkas diisikan deskripsi singkat surat. Lalu, kolom kepada diisikan alamat surat yang akan dikirim. Kolom tanggal diisi tanggal surat, dan yang terakhir, kolom lampiran diisi jumlah lampiran surat.
Pemberian cap oleh pencatat sebagai tanda bahwa surat telah dicatat. Lalu, satu surat dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim. Kemudian, kedua surat dan kartu kendali dimasukkan dalam map guna diserahkan kepada pengarah. Kartu kendali warna putih dan surat yang akan dikirim diberikan kepada pengarah untuk diolah. Kemudian, pencatat memberikan kartu kendali warna merah untuk disimpan oleh sekretaris. Surat keluar yang kedua serta kartu kendali warna kuning diberikan kepada arsiparis untuk disimpan sebagai arsip perusahaan. Pengarah memberikan surat keluar kepada resepsionis untuk nantinya dikirimkan oleh kurir. Tahap yang terakhir yaitu proses pengiriman surat oleh kurir menuju alamat tujuan.